Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu merupakan organisasi perangkat daerah hasil penataan kelembagaan pada tahun 2016 dan baru beroperasi sejak tanggal 3 Januari tahun 2017. Dinas Kominfo Kabupaten Dompu beralamatkan di Gedung Paruga Parenta, lantai 3, Jalan Beringin, nomor 1, Dompu. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Dompu. Sedangkan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 24 Tahun 2016. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dinas Kominfo Kabupaten Dompu pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang sejak tanggal 21 Maret 2018 dijabat oleh Insinyur Fahrudin Awahab, MSI. Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu. Visi, terwujudnya layanan komunikasi dan informatika yang handal dan berdaya saing di Kabupaten Dompu. Misi 1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. 2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur, komunikasi dan informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi. 3. Mendorong meningkatkan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri. 4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika, pemerintah dan masyarakat. 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia SDM bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme. Sekretariat terdiri dari 3 kasubag, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan. Rincian tugas Sekretaris antara lain 1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas berdasarkan prioritas target, sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 2. Menyelenggarakan pengkajian program kerja dan perencanaan program sub-bagian program. 3. Menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar dinas. 4. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas Kominfo meliputi formasi, mutasi, pengembangan karir, dan kompetensi serta pembinaan disiplin. 5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah atau aset, pengelolaan kearsipan. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Nasran Sarjana Sosial. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 3 kasih, yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi dan Layanan Informasi, Kepala Seksi Statistik, Dokumentasi, dan Publikasi. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas di antaranya adalah menyusun program dan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik. Yang kedua, menyusun pedoman dan membentuk petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang informasi dan komunikasi publik.
Yang ketiga, melaksanakan monitoring evaluasi pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik. Yang keempat, menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada badan instansi publik, instansi pemerintah Kabupaten Dompu. Yang kelima, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik atau KIP bagi badan-badan publik instansi pemerintah Kabupaten Dompu. Itulah tugas bidang informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang Persandian, Ibu Omiyati Fatimah, Sarjana Sosial MPH. Bidang persandian terdiri dari 3 kasih, yaitu Kepala Seksi Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi, Kepala Seksi Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar daerah, kabupaten, kota, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Persandian. Adapun rincian fungsi dan tugas dari bidang persandian antara lain, yang pertama, koordinasi penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang persandian serta pengawasan dan pengendalian informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu. Yang kedua, yaitu penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi persandian di lingkungan pemerintah Kabupaten Dompu. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan program kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi dan persandian. Berikutnya, pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten kota. Yang kelima, pengamanan informasi dan sistem komunikasi pimpinan daerah dan jajarannya. Yang terakhir, yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Bapak Muhammad Afan, Sarjana Ekonomi. Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari 3 kasih, yaitu Kepala Seksi Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah, Kepala Seksi Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Aplikasi. Ringkasan tugas dari bidang Aptika adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan aplikasi informatika, melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pengembangan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi, pengembangan sumber daya aplikasi informatika pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian rincian tugas dari bidang Aptika, yang pertama adalah menyusun program kerja dan kegiatan kerja bidang aplikasi informatika atau Aptika yang menghasilkan dokumen perencanaan program yang tertuang dalam Renstra SKPD, RKT dan Renja RKA serta DPA. Yang kedua, menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang layanan aplikasi informasi atau Aptika. Yang ketiga, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang aplikasi informatika atau Aptika serta penyelenggaraan Government Chief Information Office GCIO pemerintah daerah, implementasi e-government serta layanan terpadu implementasi e-government kabupaten maupun kota. Yang keempat adalah melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di bidang
aplikasi informasi, serta penyelenggaraan Government Chief Informasi Office pemerintah daerah, implementasi e-government, serta layanan terpadu implementasi e-government kabupaten. Yang kelima, menyediakan dan mengatur penggunaan bandwidth untuk kebutuhan pemerintah Kabupaten Dompu dan internal Dinas Kominfo. Dan yang keenam, memfasilitasi penyelenggaraan telekonferensi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota serta pihak-pihak lainnya. Demikian rincian tugas dan fungsi bidang aptika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pengawasan Sarana Prasarana Telekomunikasi, Bapak Arlin Diponegoro, Sarjana Ekonomi. Bidang Pengembangan SDM dan Pengawasan Sarana Prasarana Telekomunikasi terdiri dari KASI, yaitu Kepala Seksi Pengembangan SDM Informatika, Kepala Seksi Standarisasi Perangkat Telekomunikasi, Kepala Seksi Pengawasan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi. Adapun rincian tugas di bidang saya adalah penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia dan pengawasan sarana dan prasarana telekomunikasi. Selain itu, terdapat tugas pengembangan sumber daya manusia informatika, standarisasi perangkat telekomunikasi, dan pengawasan sarana dan prasarana telekomunikasi. Sedangkan rincian tugas di bidang saya adalah 1. Menyusun program kerja dan kegiatan di bidang ini. Yang kedua, menyusun dan merumuskan pedoman, kebijakan, dan petunjuk teknis di bidang ini. Yang ketiga, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang telekomunikasi serta pos. Selanjutnya yang keempat, menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya. Yang kelima, memfasilitasi penyelenggaraan telekonferensi. Yang keenam, memfasilitasi proses permohonan izin lembaga penyiaran termasuk rekomendasi untuk menara telekomunikasi. Yang ketujuh, menyiapkan bahan kajian teknis dan standarisasi di bidang telekomunikasi, perposan, dan filateli. Sedangkan yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.